Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun Al-Firdaus, NIM 83 dari kelas 5C. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata pelajaran pemrograman berbasis web, di mana tugasnya untuk membuat aplikasi berbasis web dengan spesifikasi yang pertama dikembangkan di web server lokal, yang kedua menggunakan DBMS, yang ketiga dapat melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Oke, pada aplikasi berbasis web yang saya buat ini adalah aplikasi yang sangat-sangat sederhana sekali, di mana di dalamnya sudah masuk create, read, update, dan delete, yaitu namanya pendataan santri PP Dayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri tahun ajaran 2021-2022. Untuk spesifikasinya pada aplikasi berbasis web yang telah saya buat, yang pertama, pemrograman ini menggunakan bahasa PHP dan HTML. Kemudian yang kedua, DBMS yang digunakan yaitu MariaDB. Kemudian tools pemrograman yang saya gunakan yaitu menggunakan Sublime Text. Tapi sebelumnya ini saya menggunakan Visual Code, itu Visual Studio. Kemudian karena di Visual Studio itu ada beberapa fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh Sublime. Kemudian saya mengganti menggunakan Sublime Text. Option ini saya rubah karena saya terbiasa menggunakan Sublime Text, tetapi pada waktu tertentu ada menu yang di Visual Studio itu yang diperlukan. Jadi saya menggunakan dua sebenarnya. Tapi yang saya tulis yang Sublime Text. Kemudian ada DBMS client yang digunakan yaitu PHPMyAdmin dan MySQL. Kemudian ada aplikasi platform paket yang digunakan yaitu menggunakan XAMPP. Langsung saja kita masuk ke database-nya, kita lihat. Di sini saya sudah membuat database data santri dengan tabel santri. Nah, ini kemudian dengan kolom yang pertama yaitu ID, kemudian NISN, kemudian nama, kemudian ada kelas, kemudian ada alamat. Oke, langsung saja kita akan melihat pada interface-nya. Ya, jadi untuk tampilannya memang saya setting seperti ini, tidak ada menu loginnya. Jadi langsung ke tampilan yang di dalamnya nanti akan menerapkan CRUD atau create, read, update, dan delete. Jadi langsung kepada intinya. Nah, di sini terdapat form yang terdapat untuk mengisikan NISN, nama, alamat, dan kelas. Kemudian di kelas ini ada pilihannya nanti. Nah, kemudian data yang akan saya masukkan di sini, kemudian ketika saya simpan, nanti akan masuk di bawahnya. Jadi tidak men-trigger ke interface yang baru, jadi langsung di bawahnya. Oke, langsung saja kita akan mencobanya. Bagian NISN kita masukkan ini. Kemudian namanya nama saya. Kemudian alamat Kediri. Untuk kelas ini ada 4 pilihan. Ada MI, MTS, MA, dan Sarjana Pendidikan. Kita pilih yang MA saja. Kemudian kita simpan. Nah, ketika kita sudah menyimpan,
ini akan dituliskan berhasil memasukkan data baru. Nah, ini kenapa kok hilang? Karena saya menggunakan fitur reset, di mana setelah kita menyimpan edit, setelah kita menghapus, itu 5 detik kemudian akan direset formnya menjadi kosong. Nah, jadi kita bisa mengisi, tidak perlu menghapus. Nah, kemudian data tadi yang sudah kita tuliskan di form, ini akan masuk di keluaran. Nah, ini tadi menu NSN ini kita meng-create, kemudian meread, memasukkan, read ini berarti data dikeluarkan di sini. Sudah. Kemudian kita akan mencoba mengedit. Nah, ini misalkan kita edit menjadi 100, ini 10 saja. 1010, kemudian namanya M Harun Al, ini saja, Harun Al Firdaus, dan rumahnya Kediri. Kemudian kelas diambil itu ternyata MI. Kita akan simpan. Nah, data berhasil diperbarui. Ini akan tereset selama 5 detik kemudian. Nah, akan tereset. Kemudian data yang kita masukkan, nah ini sudah diganti dari NISN-nya tadi yang 1001 menjadi 1010. Kemudian nama yang dari Muhammad Harun Al Firdaus menjadi Harun Al Firdaus. Kemudian alamat tetap Kediri, kemudian kelas dari MA menjadi MI. Kita akan mencoba masukkan data lagi, misalkan ini kan tadi sudah kita edit, jadi ini tidak ada yang menggunakan, ini bisa kita gunakan. Namanya ini misal Kediri lagi, kelasnya juga MI, ini kita simpan data. Nah, jadi data akan bertambah. Seperti itu. Misalkan kita akan masukkan NISN yang sama, apakah nanti bisa? Namanya berbeda saja. Misalkan ini Randy Sri Lanka, kemudian Kediri, kemudian MTS. Nah, karena NISN yang sama, maka data gagal dimasukkan. Karena di sini itu NISN itu menggunakan primary atau kode unik. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa sama ya bagian NISN-nya. Untuk yang lainnya ini bisa sama. Nah, untuk NISN ini menggunakan primary, jadi tidak bisa sama antara murid satu dan murid yang lainnya. Santri satu dengan santri yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan tadi sudah create, kemudian sudah read, read atau membaca, kemudian kita sudah mengedit tadi, kemudian kita akan mencoba menghapus. Misalkan kita ingin menghapus nama ini, kita hapus. Nah, di sini akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Nah, kalau kita batal, maka kita batal menghapus. Ketika kita oke, maka data akan dihapus. Nah, ini menunggu persetujuan dari adminnya atau kitanya. Kalau sudah hapus berarti data akan hilang. Kita harus masukkan ulang. Coba kita hapus. Nah, berhasil hapus data. Nah, jadi yang NISN 1001 tadi sudah hilang ya. Sudah dihapus. Jadi untuk CRUD-nya ini sudah lengkap. Semuanya, hanya saja program ini memang sangat sederhana karena memang keterbatasan dari apa yang telah saya ketahui. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya dari program yang telah saya buat atau aplikasi
berbasis web yang sudah saya buat ini. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.